Shalom semuanya. Haleluya. Sudah makan siang semuanya? Sudah ya, puji Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Berapa banyak yang merasakan berkat Tuhan akhir-akhir ini? Angkat tangan, kita beri sekali lagi kemuliaan bagi Dia, sumber berkat kita. Saya beri judul tema firman Tuhan sore hari ini, The Abundant Life. Ya, bacanya gitu, The Abundant Life. Kalau kata THE ya diikuti dengan kata yang dimulai dengan huruf vokal, bacanya di abundant ya. Abundant itu bacanya abundant life. Artinya apa itu? Hidup yang berkelimpahan. Saudara mau hidup berkelimpahan, amin? Mungkin Pak, saya nggak bisa Pak yang namanya berkelimpahan. Saya cuma mata pencariannya seperti ini. Saudara, berkelimpahan bukan berbicara hanya materi, uang atau nominal, tetapi kasih karunia Allah dicurahkan dalam hidup kita, itu merupakan hidup yang berkelimpahan. Amin. Ketika kita menerima anugerah Tuhan, the grace of God, itu merupakan hidup yang berkelimpahan yang Tuhan berikan. Karena pernah nggak saudara ketika di jalan nih, ya, ketika di jalan, saudara melihat orang dengan mobil yang mewah, dengan pakaian yang keren, bahkan uangnya mungkin bisa ditebak banyak sekali. Tetapi kayak semacam, kayak bukan menjudgment ya, tapi kita lihat orang ini tidak mengenal Tuhan, bukan orang percaya. Lalu kalau mati mau kemana? Yesus katakan, apa gunanya manusia memperoleh seluruh isi dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya. Artinya nyawanya binasa. Itu gak ada gunanya. Bisa ditayang LCD-nya. Percuma punya uang banyak, percuma punya harta berlimpah, tetapi kehilangan nyawanya. Artinya mati binasa. Tiap hari berapa juta orang mati terjadi. Mungkin di Indonesia sendiri dengan populasi penduduk tiap hari memang banyak yang lahir, tetapi banyak juga yang meninggal, betul? Nah, kalau yang lahir kita nggak ngomong, yang meninggal ini kemana? Yang meninggal tua, banyak duitnya, tapi nggak bisa dibawa, betul? Seorang Sultan Iskandar Muda, Alexander the Great, ya, waktu dia mau mati, dia berpesan sama jenderal-jenderalnya, tolong buatkan peti mati buat saya dengan lubang kanan dan kiri. Untuk apa, Tuan Raja? Agar saya, tangannya, jenazah saya nanti bisa dikeluarkan. Tangannya keluar dari peti. Loh, ngapain tujuannya? Supaya orang lihat saya mati, gak bawa apa-apa. Tangannya tidak memegang apa-apa, tidak memegang tampuk kekuasaannya, atau tidak memegang harta emasnya, atau mahkota pun tidak bisa dibawa di tangannya. Tidak bisa bawa apa-apa. Maka benarlah lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Betul ya? Tidak bawa apa-apa. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang sadar seperti itu, dia tahu gak bawa apa-apa, lahir telanjang, pulang juga tidak bawa apa-apa. Orang yang pakai jas gimana Pak? Ya jasnya masuk dalam kuburan. Itu kan tradisi barat, tradisi western. Kalau tradisi dari Timur Tengah dulu, Tuhan Yesus matinya dimasukin gua pakai jas kan? Pakai kain apa? Kain kafan. Betul ya? Itu pun tidak ikut, tertinggal kain kafannya di situ, karena dia sudah bangkit. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 10, 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ini kalau saudara baca sebelumnya kalimatnya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu pertama dia curi apa? Sukacita kita. Gak ada sukacita, dimasuk lagi lebih dalam. Apalagi yang dilakukan iblis? Bunuh.
Dan setelah bunuh, sukacitanya sudah nggak ada, dibinasakan. Orang-orang kenapa tergiur untuk cari pesugihan di Gunung Kawi, Gunung Slamet? Orang cari pesugihan kenapa? Nggak ada sukacita dengan apa yang ada pada dirinya. Sehingga mencari kesukacitaan semu yang konon orang dunia bilang kalau ada uang, ada sukacita. Benar gitu. Banyak orang yang punya duit tapi nggak memiliki sukacita. Ingat, saya udah pernah kisahkan Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16. Betul kan? Orang kaya masuk mana? Gak ada sukacita. Dia pengen air aja setetes sudah gak bisa. Lazarus yang hidupnya mungkin di dunia berapa sih? 70, 80 tahun. Kira-kira begitu, sama-sama nanti ujungnya mati. Hidupnya penuh dengan borok, anjing jilatin boroknya. Hidup dari sekedarnya. Tapi di surga dia menikmati kekekalan yang bahagia. Saya pendeta ya, ibaratnya berbicara itu tujuannya untuk kekekalan, betul nggak? Karena kalau untuk kiat-kiat bisnis, kiat-kiat sukses, itu ada bidangnya orang duniawi, orang ekonomi, pedagang, pebisnis. Bisa yang senior lebih didengar. Tapi kalau berbicara saya seperti itu, saya nggak bisa. Cuma yang saya tahu dari Alkitab bagaimana kita bisa sukacita surga itu ada. Kita bisa sukses nanti masuk surga. Dan di dunia kalau bisa juga kita diberkati berkelimpahan. Amin. Mau saudara berkelimpahan? Amin. Saya juga mau. Karena Yesus yang berjanji. Yesus yang bicara itu berarti itu firman Tuhan. Betul kan? Firman Tuhan juga katakan di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya saya sering ajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut baca, supaya kita menggemakan firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan baik-baik. Apa yang sering kita katakan, firman Tuhan atau omongan orang, atau gosip, atau kebohongan, saksi dusta, itu yang akan kita tuai. Ya. Dan bahkan Yesus dalam Matius 4 ayat 4, ketika dia dicobai oleh iblis setelah berpuasa, lapar tuh. Kalau berpuasa tuh cuma dari semalam sampai besok atau siang atau sore, mungkin itu laparnya terobati ketika buka puasa. Betul ya? Tetapi bagaimana 40 hari 40 malam Yesus berpuasa? Keroncongan pasti. Dia kan manusia 100%, betul ya? Pasti lapar sekali. Tapi jangan coba-coba kayak Yesus. Soalnya ada beberapa orang pertapa, ya, ngelmu gitu ke gunung, ke gua. Mau puasa seperti itu gak kuat, saudara. Akhirnya 40 hari bukan makan nasi, dia gak makan, tapi makannya lontong. Ya sama aja Pak, makan lontongnya nasi juga. Yesus dikhususkan oleh Roh Kudus, dibawa untuk mengalami pencobaan di padang gurun. 40 hari 40 malam tidak makan. Lapar jelas. Kebutuhan daging butuh makan. Iya, kebutuhan kita kan sandang, pangan, papan. Ada di situ pangan. Ya, pangan itu kebutuhan pokok. Makanya program pemerintah Pak, makan bergizi, makan bergizi, masih katanya apa? Makan bersama, gimana? Makan bergizi gratis. Sampai saya nggak inget singkatannya. Makan bergizi gratis. Programnya seperti itu. Malah jadi lahan koruptor ya, betul ya. Ladang basah. Ya itu bukan urusan saya. Tetapi itu kebutuhan pokok. Pangan itu kebutuhan pokok. Bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Jangan dibalik ya. Hidup untuk makan nanti jadinya kolesterol. Tapi kalau makan untuk hidup, ya itu memang benar, kita makan secukupnya untuk hidup. Tapi Yesus juga kasih makan kita bisa kenyang, amin.
Buktinya 5.000 orang yang diberi makan itu ditulis di Alkitab mereka makan sampai kenyang. Sisa 12 bakul. Tahu nggak saudara, Matius 4 ayat 4 itu ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya, Yesus selalu bilang apa? Kan Yesus katakan ada tertulis. Apa Yesus nggak hafal ayat berikut ini? Next slide. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, dikeluarkan oleh mulut Tuhan. Itu yang Yesus kutip. Matius 4 ayat 4 bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebelumnya Yesus bilang, ada tertulis, iblis. Si iblis kan, Yesus lagi ngomong sama iblis kan. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Apa sih yang dicobai iblis? Saya mau tanya, kira-kira ingat nggak? Kan lapar Yesus. Iblis bilang, kan kau anak Allah, coba ubah batu ini jadi apa? Kira-kira Yesus bisa nggak? Bisa banget, dia maha kuasa, El Shaddai, Allah maha kuasa. Batu jadi burger juga bisa gitu kan. Dia bikin apa aja bisa. Tetapi dia mengutip ulangan ini, berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Perhatikan ini kalimat ini. Makanya kita perlu ucapkan firman. Amin. Katakan ucapkan firman. Itu harus diucapkan, rajin baca, iya boleh dalam hati, tetapi harus ada yang kita keluarkan, kita ucapkan, supaya itu kita dengar juga di telinga kita, masuk di pikiran kita, memberkati tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita ucapin, kita dengar, masuk ke saraf kita, tubuh kita. Itu secara psikologinya juga ada, mengobati luka-luka. Katakan aku sehat di dalam Kristus. Itu bisa membuat tubuh kita sehat. Kalau kita ngelokro, ucapannya yang negatif, ya jadinya negatif. Karena keluar dari kuping kita, keluar dari mulut kita, kedengaran kuping kita, masuk di saraf kita, negatif semua. Tapi kalau keluar dari mulut kita positif, terus kita masuk telinga kita positif, saraf-saraf kita bekerja positif, tubuh ini jadi positif dan sehat. Ya.